Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tentang studi Islam dan berbagai pendekatan dalam studi agama. Jadi, studi Islam dalam keilmuan adalah yaitu memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan arah pengembangan ilmu Islam. Jika studi Islam hanya dipahami sebagai tok know, mengetahui dan todo memperkaitkan, maka kajian ini cenderung tidak perlu dihadirkan dalam ruangan diskursus ilmiah. Dan yang kedua yaitu macam-macam pendekatan. Di sini macam-macam pendekatan yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pendekatan teologis, dan yang kedua pendekatan antropologis, dan yang ketiga pendekatan sosiologis, dan yang keempat pendekatan filsafat, dan yang kelima pendekatan historis. Jadi memasuki pendekatan teologis, yaitu pendekatan teologis adalah pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Dan poin yang kedua yaitu pendekatan antropologis. Apa pendekatan antropologis? Yaitu menegaskan bahwa agama tidak dipahami untuk tanpa memahami manusia dan kebudayaannya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan disiplin ilmu yang mengkaji pola interaksi sosial dan struktur masyarakat. Fokus utama terletak pada analisis ikatan-ikatan sosial yang mengatur kehidupan bersama manusia. Dan yang keempat yaitu pendekatan filsafat. Amin Abdullah membedakan filsafat dalam dua pengertian. Yang pertama sebagai isme dan sebagai pendekatan. Filsafat sebagai isme menunjukkan kepada aliran atau pandangan tertentu. Filsafat pendekatan berarti penggunaan filsafat dalam analisis ilmiah yang bersifat terbuka, rasional, kritis, reflektif, serta bebas dari kepentingan pragmatis. Dan yang kelima yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah salah satu metode penelitian yang paling umum digunakan, terutama oleh peneliti pemula dan dalam menyusun karya ilmiah. Dalam konteks penelitian, pendekatan ini dipahami sebagai usaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mendeskripsikan objek kajian dari sudut pandang sejarah. Oleh karena itu pendekatan ini tidak hanya menghasilkan data mentah tetapi juga memberikan perspektif, orientasi pemahaman dan penafsiran terhadap fakta-fakta historis. Nah, dan yang ketiga macam-macam episteme. Episteme di sini dibagi menjadi 3 poin. Dan yang pertama episteme bayani, dan yang kedua episteme irfani, dan yang ketiga episteme burhani. Episteme bayani itu corak pengetahuan tekstual normatif yang berpijak pada wahyu dan tradisi penafsiran ulama. Dan yang poin yang kedua episteme irfani, pengetahuan alternatif spiritual yang lahir dari pengalaman mistik dan penyatuan dengan sumber kebenaran tertinggi. Dan yang ketiga episteme burhani, corak pengetahuan rasional empiris yang mengenalkan pembuktian logis. Jadi kesimpulannya di sini, studi Islam membutuhkan pendekatan
multidisipliner, teologis, antropologis, sosiologis, fisiologis, historis, serta epistemeh bayani, irfani dan burhani agar apa? Agar mampu memahami Islam tidak hanya sebagai doktrin normatif tetapi juga sebagai realitas sosial, budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, murni datangnya dari saya sendiri. Bila ada kata-kata kebenaran, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hud masofa wada makada. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.